di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu impairment dengan handicap. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang lambat atau anak yang mengalami gangguan pada dirinya. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Nah, kita tidak hanya mengetahui pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus, namun kita juga harus mengetahui tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, yang termasuk dalam jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama adalah tunanetra. Nah, tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Tunanetra dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau buta sebagian. Nah, yang kedua yaitu tunarunggu. Tunarunggu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Tunarunggu ini dapat diklarifikasikan berdasarkan tingkat gangguannya. Gangguan pendengarannya yaitu yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat, atau gangguan pendengaran eksternal yaitu tuli. Nah, yang ketiga yaitu tunagrahita. Nah, tunagrahita ini adalah individu yang memiliki inteligensi yang disignifikasikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Nah, yang keempat yaitu adalah tunadaksa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuron muskular dan struktur tukang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Nah, yang kelima yaitu tunalaras. Nah, tunalaras adalah individu yang memiliki hambatan dalam mengendalikan emosinya atau kontrol sosial. Nah, tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan juga faktor eksternal, yaitu terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir atau yang keenam itu adalah anak yang kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologi yang dimana mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi. Nah, di mana kesulitan individu ini atau kesulitan dalam belajar anak memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata yang mengalami gangguan motorik, persepsi motorik, gangguan koordinasi, gerak, gangguan orientasi arah dan ruangan serta keterlambatan perkembangan konsep. Nah, kita juga harus mengetahui tentang hak-hak ABK atau hak dari anak berkebutuhan khusus. Karena di mana anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga memiliki haknya tersendiri. Nah, anak berkebutuhan juga mempunyai hak-haknya mereka sendiri, yaitu anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan serta mendapatkan hak dan kewibawaan secara penuh sebagai warga negara. Nah, adapun hak anak berkebutuhan khusus yang harus kita penuhi yaitu hak mendapatkan pendidikan. Nah, anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak atas pendidikan SLB dan inklusif, yaitu yang pertama pendidikan SLB. Nah, pendidikan SLB ini dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama SLB bagian A atau SLB-A, yaitu bagi anak yang memiliki gangguan dalam segi penglihatan. Yang kedua yaitu SLB-B, yaitu bagi anak yang memiliki gangguan hambatan dalam pendengarannya. Nah, yang ketiga itu SLB-C, yaitu untuk anak yang memiliki hambatan inteligensi di bawah rata-rata. Nah, yang keempat yaitu SLBD, yaitu anak yang memiliki kekurangan atau bermasalah pada anggota tubuhnya. Nah, yang terakhir ini adalah autis. Nah, autis adalah untuk anak yang memiliki gangguan fungsi otak dan syaraf. Nah, yang kedua itu hak anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu juga harus
mendapatkan pendidikan inklusif. Nah, di mana selain SLB, anak berkebutuhan khusus juga dapat bersekolah di sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif ini adalah sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk dengan kurikulum. Nah, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan pada kebutuhannya di sekolah reguler. Nah, ini kita akan masuk ke dalam pengertian impairment dan handicap. Nah, pengertian impairment adalah anak yang memiliki kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologi atau struktur anatomi. Impairment merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomi secara umum. Nah, pada tingkat organ tubuhnya. Contoh dari impairment adalah seseorang atau individu yang mengalami amputasi satu kakinya. Nah, di mana maka dia mengalami kecacatan pada kakinya. Nah, yang kedua yang kita harus ketahui itu adalah pengertian handicap. Nah, handicap merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment dan disability yang mengatasi atau membatasi atau menghambat penemuan peran yang normal pada individu. Handicap juga bisa diartikan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ tubuh individu. Contoh dari impairment adalah orang yang mengalami amputasi kaki sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya dia harus memerlukan kursi roda. Nah, sekian penjelasan dari materi tentang impairment dan juga handicap dari anak berkebutuhan khusus. Terima kasih.